Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia ini tentu kita diikat oleh aturan atau hukum di mana kita berada. Di seluruh muka bumi demikian, di seluruh negara, di seluruh daerah, kampung atau desa-desa, dusun-dusun, semuanya memiliki aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Namun yang menjadi pertanyaan kita saudara-saudara sekalian ialah kenapa aturan-aturan itu biasanya tidak bisa membuat orang-orang atau warga di suatu negara, daerah tidak bisa menerima atau merasakan hasil daripada aturan hukum yang disepakati bersama. Penyusunannya sangat baik dan mungkin melibatkan semua elemen-elemen penting atau lapisan-lapisan penting atau orang-orang penting di daerah tersebut. Namun hasilnya atau cara melaksanakan aturan itu biasanya tidak bisa memuaskan semua orang. Bahkan biasa terjadi penyimpangan-penyimpangan. Hal ini saudara-saudara sekalian terjadi karena di waktu membuat aturan itu atau undang-undang atau hukum tersebut, yang menjadi dasar pembuatannya adalah karena kepentingan. Kita berkumpul, bermusyawarah, semuanya membawa kepentingannya masing-masing. Dan dalam musyawarah tersebut, siapa yang lebih banyak, dialah yang memenangkan ide atau gagasan yang dia utarakan. Jadi inilah permasalahan utama sehingga hukum itu biasanya harapan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan ini terjadi umum di seluruh seantero bumi. Semuanya kebanyakan terjadi demikian. Hal ini terjadi demikian saudara-saudara sekalian karena itu tadi, semuanya membawa kepentingannya masing-masing, kepentingan kelompoknya masing-masing, dan kepentingan orang-orang yang mereka ingin angkat atau ingin diutamakan hajatnya atau kepentingannya. Sehingga inilah yang terjadi. Semuanya mengisukan atau semuanya mengeluarkan pendapat, ide bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama, namun itu tidak bisa terwujud. Semuanya condong akan kepada kepentingannya masing-masing. Ini saudara-saudara sekalian terjadi karena dunia ini, alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hukum, setiap pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akibatnya demikian. Akan terjadi pertentangan, perdebatan, dan cara melaksanakannya pun akan terjadi ketimpangan, ketidakadilan. Ada yang korupsi, ada yang nepotisme atau kekeluargaan, ada kolusi, saling suap menyuap, dan lain-lain. Semuanya terjadi karena demikian. Hukum atau aturan yang ditetapkan tidak berdasarkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengikutkan aspek ketuhanan di dalam menyusun itu. Seandainya manusia mengambil keputusan atas dasar hati nurani, yaitu
bahwa kita adalah hamba Allah, kita adalah manusia bertuhan, maka tentu seluruh apa yang kita keluarkan, apa yang kita pendapatkan, apa ide kita, maka kita akan bersandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita pikirkan, segala yang kita kemukakan harus kita selidiki apakah ini sesuai yang dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, dasarnya sudah sekalian jelas bahwa kemungkinan besar hal itu artinya terjadi kemaslahatan, terjadi ketenangan, terjadi kesejahteraan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara, di tengah-tengah perkampungan akan terjadi kedamaian dan keamanan serta kesejahteraan. Jadi kuncinya saudara-saudara sekalian, tidak terjadinya keharmonisan, kedamaian, keamanan, tidak sejahteranya masyarakat karena aturan hukum atau aturan main di dalam bernegara, berbangsa atau suatu daerah atau kampung tidak mengambil hukum yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara sekalian, pertemuan kita hari ini membahas tentang bagaimana hukum itu bisa menciptakan kesejahteraan dan kedamaian, yaitu harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan kita kedamaian, memberikan kita rezeki yang halal, dan menunjukkan kepada kita jalan menuju kepadanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.